Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita,
nekama manarabana kabulani patainggi naku parada balatku landri pacemi ni cini nanuku kamanyawan mari nake dosa pintu lalu boya nule anggaring kalengku lona nyawanu tulisaro siriati ale jareki tapanu rikarahe malompoan anjo tawanu asate ai tawaku naku parada balatku landri pacemi ni cini nanuku kamanyawan mari nake dosa pintu lalu boya nule anggaring kalengku lona nyawanu tulisaro siriati ale jareki tapanu rikarahe malompoan anjo tawanu asate ai tawaku
Oke, 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya di edisi hari ini. Sahabat budaya yang pasti seperti biasa kalau di jam-jam seperti ini program acara obrolan komunitas kita hadirkan untuk Anda. Dan obrolan komunitas juga pada hari ini ya, kita sudah kedatangan tamu narasumber kita yang ada di studio yang tidak asing lagi. Biasanya kita dengarkan suaranya di salah satu radio atau di salah satu stasiun TV yang ada di Sulawesi Selatan. Kita dengar tadi suaranya tak? Tidak asing. Siapa dia? Memang gak manis ki orangnya. Asin. Oh ya. Asin dan asing itu perbedaannya ada G-nya, ada juga tidak ada G-nya. Kita orang Makassar Jaki. Oh, orang Makassar ki. Oh, seperti itu tak. Kita harus sebenarnya tuh lestarikan yang namanya bahasa Makassar, dialeknya. Pokoknya semuanya itu jangki malu kalau dibilang kelebihan G ki. Iya deh. Tapi biasanya tuh orang ini toh Ya. kalau kita kelebihan G nak ketawai ki kan ojeng. Iya. Kalau dalam pergaulan karena dibilang tuh biasa, kamsutnya ini, Iya. anunya deh. Ya. Padahal kan secara tidak langsung itu melegitimasi kedaerahan kita kan. Iya. Memang. Tapi begitulah yang namanya dunia pergaulan. Iya. Dunia pergaulan di mana-mana pun. Tapi saya senang dengan dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda Kota Makassar. Iya. Kalau ketemui malu-malu nih kalau logat ke. Iya, Maksudnya logat apa? Lulu gue maksudnya. Oh. Dari mana kok Seng? Selalu begitu biar di mana-mana. Jadi saya biasa senyum-senyum sendiri. Iya. Bahkan beberapa pekan yang lalu. Enggak, gue lagi dari sana gitu loh. Gitu kan. Bahkan waktu beberapa pekan yang lalu saya ke Cekalda. Oh. Lalu ya saya ke Senen. Oh. Tiba-tiba di Senen itu ketemu dengan orang. Dia kayak bicara orang Makassar ki begitu. Iya, dialek ki. Jadi saya datangi, Makassar. Teman Makassar ki. Langsung dia bilang, bukan kita Den Nojeng. Kalau Den Nojeng itu tidak bisa mi kayak dibilang apa dia dimanapun dia berada pasti dikenal ki. Artinya senang saja rasanya mendengar dialek begitu di. Saya juga suka ki. Di ibu kota. Nah, berarti kita bangga dia. Iya, sebaliknya biasa orang sini Ji. Di Makassar juga malah lulu gue, tapi tidak ada masalah juga sih sebenarnya. Tapi urusan aja kayaknya mereka yang mau logat tapi sana kah, logat bagaimana kah terserah. Tapi sebenarnya tidak begitu juga sih. Kita abai bahwa urusan sering kita suarakan di RRI ini supaya sadar ki. Kan bisa gini ceritanya. Bisa bangun mau kah? Apa sih bahasa Makassarnya jo bangun kah? Ambangun, iya. Sisa ditambah sedikit. Ambangun, Iya. Angbangun, Ambangun. Iya. Oh ada tambah awalannya am. Iya, ambangun. Bukan ambalan ya. Iya, gemina. Tapi ngomong-ngomong belum Piko perkenalkan ki. Nak kenal nih orang deh, tapi lebih bagus lagi tuh kalau nak kenal lagi orang. Dari awalnya ceritanya kan dia bilang orang kalau opening gitu harus biarpun nak kenal orang siapa harus dikasih tahu siapa itu. Betul. Tak kenal maka tak sayang. Tapi sudah dikenal bagus lagi. Saya kira tak kenal maka ta'aruf. Ngapa nak ta'aruf deh? Nah dengar lalu mamanya Ada kan pepatah begitu, tak kenal maka ta'aruf. Ikat gitu maka yang mari kita ta'aruf. Ta'aruf kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kenal. Iya, tapi biasa itu orang dibilang ta'aruf itu istilahnya itu kayak dibilang orang kenalan yang bisa dikatakan yang lawan jenisnya itu dan akhirnya hubungannya itu berkelanjutan dengan yang serius. Tidak. Orang sudah berpikiran begitu Mika Nojeng. Tunggu dulu. Ada Dr. Aziz Nojeng MPD. Oh saya. Saya kira di belakangku. Tak bangka kecil ngeregi dende. Iya, Dr. Aziz Nojeng MPD. Dada dulu. Iya, beliau adalah Ketua HPBD Sulawesi Selatan atau dosen JBSI FBS Universitas Negeri Makassar. HPBD berarti apa nih? Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Yang setiap hari dulu ya jadwalnya setiap hari Senin pukul 10 sampai pukul 11 dulu di RRI. Sekarang ya kenapa? Sekarang hari Ahad nih. Oh Ahad.
Oh dipindahkan kini. Iya, mudah-mudahan ya. Hari apa ini kah? Ahad anu Jogja. Oh. Astagfirullah. Tidak begitu memang kalau orang harus lestarikan namanya bahasa Makassar. Saya kira obrolan biasa. Nah obrolan biasa Ji memang kan Ojeng. Jangan kita lalu kaku santai-santai mikir saja. Makanya gitu. tadi tuh waktu aku sambut Ki, kita sudah bilang, ih Dede ku kira saya apa kayak formal sekali gitu loh. Nggak Ji. Nggak, Ji, Dek. Padahal anu ini kaku makanya kanebo Jam kering. mikir bukan Jiki kanebo. Karena Jeng, Yeah. kali ini kita membahas tentang semiotika. Ini semiotika atau semiotika? Dibaca semiotika. Semiotika dalam sastra lisan Makassar. Ngomong-ngomong, ya, semiotika itu apa itu kan? Ya kan kita tadi sudah di awal itu Itu kan briefing. awal tadi. Pura-pura Miki, kita tadi saya pura-pura enggak Itu tahu. saya menjelaskan. Menjelaskan lagi. Miki dulu supaya nak dengar kini sahabat budaya tahu apa itu semiotika. Gapakah ini pendengar tak juga kodong? Ada yang biasa nak tahu. ada Ki. yang bilang bahwa semiotika itu ilmu tanda-tanda, Ya. berbicara dengan tanda. Ilmu tanda-tanda. Iya, tanda-tandanya. Nana, Bunga asmara. Zaman tak tahu begitu lagu kan aja. Kan narisnya kelulang ide Nekawati. Oh, ya. Oke. Jadi juga disebut ya kalau di penganut-penganut The Saucer biasa juga menyebut ada ilmu semiologi. Tapi sebenarnya satu jurusan gitu. Oh, Ya. satu jurusan di. Artinya Jurusan apa Enjo? Antan. Cendrawasih Sentral. Ya. Ngapain? Apa aja? Jadi Lanjut. kan ilmu semiotika ini kan Iya. peletak dasarnya Ah. Ferdinand de Saussure. Lalu kemudian kita kenal beberapa yang membahas tentang semiotika. Ada Michael Rivater, Iya. ada maaf kalau saya salah sebut ini Pierce. Ini kan tulis kalau Kita disangka fokus sama Makassar iya, gitu. kalau disangkalatong Itu ya, ditahu, jadi tidak ada tidak salah, kesalahan. Jadi Terus, merupakan tanda dalam bisa secara umum iya. tanda dalam masyarakat. Nah, mengapa saya menghubungkan semiotika dengan sastra lisan? Iya, kenapa beda? Karena dalam salah satu pengkajian sastra itu bisa didekati dengan ilmu semiotika. Berbicara tentang tanda, berbicara tentang makna yang Iya. terkandung di dalamnya. Misalnya kalau dalam masyarakat kita ada suara sering ku dengar di lampu merah itu. Weh, tidak ada itu suara. tapi Habis pernah. nih kontraknya. Tapi pernah ada itu. Mengapa kita berhenti di Lampu lampu merah? lalu lintas itu? Traffic light. Mengapa kita berhenti di lampu lalu lintas? Karena ada perintahnya. Dia Tidak. bilang stop. Mengapa kalau warna apa menandakan kita berhenti? Merah Pak Guru. Apakah di bawah lampu merah itu atau di atas lampu merah ada penjelasan bahwa lampu merah adalah tanda untuk berhenti? Tidak ada ya? Tidak ada. Dia cuman ada yang kayak apa di informasi yang Ya. tulisan berjalan toh mematuhi peraturan arus lalu lintas yang berlaku di jalan yang Ya, berlaku gitu. hanya loh. mengatakan harus lalu Iya. lintas. Tidak mengatakan hijau itu jalan, kuning itu. tidak. Kalau orang Makassar kan kuning cepat-cepat. Padahal kuning kan hati-hati. Oh, itu simbolnya Makassar itu kalau kuning cepat-cepat. Nah cambuk ya guys. Tidak gitu. Padahal jangan. Tidak Nah, boleh. lalu kemudian merah untuk berhenti. Iya. Tanda ini merupakan tanda yang berlaku secara konvensional dan berlaku secara internasional. Nah, konvensional internasional inilah yang kemudian bisa didekati dalam semiotik itu sebagai tanda. Mengapa kita berhenti ketika lampu merah lalu tidak ada yang mengatakan stop ya atau berhenti? Kan ya itu. Lalu kemudian dalam kaitannya dengan sastra lisan Makassar, Iya, cara penerapannya nih dalam sastra lisan Makassar ini bagaimana ini kan? ya kita bisa mendekati beberapa ilmu-ilmu kan kita bahas semiotika ya. Bisa kita mendekati beberapa karya sastra contohnya Iya. Kelong seperti yang baru-baru lewat ini. Kelong. Ya, Kelong dari Iwan Tompo. Ada juga baru-baru ini yang baru lewat dan sempat booming itu Apa itu? PKKM. Puadai. Eko to ngemapo jiki. Kalau PPKM yang itu kan judul lagunya, tapi kalau yang Iya. PPKM yang dulu itu yang kemarin-kemarin itu Pembatasan kepada masyarakat, ya. beda togi. Tapi Dari- nah bikin iya. ini tahu kelonya. Iya, di situ kan banyak tanda
banyak tanda yang bisa kita bongkar. Yang mana PPKM ini kelong kan? Ya, semua sepertinya saya rasa bahwa dalam karya sastra kehebatan pendahulu kita dalam mencipta teks lahir dari perenungan yang mendalam, misalnya bukan hanya dari segi unsur suku katanya yang berpola 8858 itu, tapi penempatan tanda dalam karyanya itu sangat luar biasa. Misalnya yang terkenal dulu lah ya, Baturate Mak Ribulang. Oh iya. Aku Baturate Mak, itu sebenarnya apa makna lagunya kayak itu kan dari bisa, dari bulan nih ya, atau kalau kayak gimana? secara transliterasi atau terjemahannya saya telah dari bulan dan bertanya kepada bintang. Lalu mereka menjawab, saya akan menikah juga. Kayak majas Ya kalau secara kayak majas personifikasi. Atau majas sifa. itu kalau ada teman majas apa yang ada temannya tidak mau berbagi. Majas sifa. Oh iya oke. Misalnya kalau kita secara terjemahan bulan dan bintang, oke lah di atas. Mengapa bisa dalam teks itu orang tua kita ke bulan dan dia bertanya apa betul orang tua kita itu ke bulan dan bertanya ke bintang, bisanya dia menyeberang dengan begitu cepat. Bagaimana caranya? Pasti anak-anak bertanya seperti itu. Ternyata ada tanda, ada makna, ada maknanya, ada meaning. Nah bilang orang sana ada makna yang ingin disampaikan oleh orang tua kita tapi tidak disampaikan secara langsung. Sama dengan ko alea ngatalanga natualia. Ko alea ngatalanga natualia. Jadi ada beberapa tanda di situ, ada beberapa makna yang ingin dibongkar, misalnya talang dengan toali. Mengapa mesti menyandingkan kata talang ini dengan toali? Talang itu tenggelam, toali itu kembali. Namun pada dasarnya bukan itu yang ingin disampaikan oleh orang tua kita. Tapi memang ada karena ada kegagalan persepsi dalam hal membongkar makna kolengi talang atau alia. Iya. Kita tinggalkan Baturate Ribulan di. Mana tadi mau dibahas itu. Kita itu. Biar mi pale, biar mi kualea ngatalang atau alia mau pale. Iya, di situ kalau juga kita tidak hati-hati, itu maknanya juga berubah. Maksudnya hati-hati cara menyebutnya. Iya kan ada dua versi. Makna. Versi pertama itu kualeang italang atau alia. Versi kedua kualeang italang atau alia. Kalau kualeangi artinya saya berikan. Kualeangi kuberikan. Iya tuh. Kalau kualeangi saya lebih memilih tenggelam daripada kembali tanpa hasil. Berarti ini lagu yang benar adalah kualeangi. Kualeangi. Iya, talangan natualia. Artinya bahwa saya kembali bahwa ada beberapa kesalahan persepsi, kesalahan makna, pembongkaran makna di situ bahwa kalau kita gagal jangan maki kembali, jangan maki pulang, mending tenggelam di situ. Pantang menyerah, pantang untuk balik untuk kalau gagal. Padahal bukan itu maksudnya. Apa ini balik maksudnya? Maksudnya kalau semangat yang terpendam di situ adalah ingat kok bahwa kau telah meninggalkan kampungmu itu. Iya. Untuk pergi cuma merantau. Peringatan Ji. Iya. Supaya harus berhasil. Harus berhasil. Pun kalau tidak berhasil kembali mogok. Misalnya begitu tuh. Tapi tidak dikasih sanksi. Iya, tidak ya kayak dulu misalnya mengapa ini bisa terang? Ini kan berasal dari kegagalan. Bersumber dari kegagalan bahwa ada yang mencipta bohlam itu. Iya. Gagal sampai berapa ratus kali itu? 999 kali gagal lalu terciptalah ini bohlam lampu. Jadi kalau kita tidak kembali, kapan kita akan mengukur diri kita bahwa kapan kita tidak belajar lagi dan belajar lagi gitu dia. Kemudian ada beberapa juga ya dalam kelong-kelong yang dianggap nyeleneh. Misalnya cincin banca ya. Cincin banca. Ada yang paling coba nyanyikan. Nggak mau, jangan nanti salah ucap Kak. Banca laku, banca sonan. Nggak mau. Iya aja. Karena itu tentu lagi tuh waktu masih kecil. Itu yang paling dihafal adalah Ipunda idare. Idare kan monyet. Asulu ko punda. Antama kodare.
Kan begitu ya? Iya. Artinya begini bahwa pundak itu dari tonji sebenarnya. Pundak dare. Pundare. Bukan Pundak. pundak ini. Orang Makassar kan ada kata pung. Pundare, pung tedong. Dende pakai pungi. Iya. Nggak tersinggung gitu punga. Iya, tidak. Kan kita itu bahasa Makassar tuh. Pundare, pung tedong. Ada yang menyebut pung, apa terserah. Yang penting ada itu. Nah, pundare ini atau si monyet ini disingkat kan ada pung yang artinya si, ada pung yang artinya sang. Nanti kita bahas itu di episode yang lain toh. Iya, tak ganteng aja ceritanya ini toh. Jadi si monyet ini, pundare itu artinya monyet. Iya, pundare monyet. Pundare monyet, dare juga monyet. Isi sama aja Sama artinya Ji. kan. Tapi disembunyikan Apanya? monyet yang satu itu oleh penulisnya menjadi disamarkan explicit meaning, disembunyikan maknanya menjadi pundak. Jadi asul ko punda antamo ko dare ini sebenarnya sarkas. Kalau kita mau kembalikan ke kenyataan dunia di Indonesia, maksud saya adalah sanakam dunia. iya, kita sangat menolak atau anti dengan koruptor. Iya. Toh kita memilih pemimpin yang kita anggap tidak korupsi. Tapi ketika memimpin korupsi tonji. Artinya koruptor yang keluar, koruptor yang masuk. Disamarkan menjadi asul kepundaan tanpa dari. Kaman jadi. Begitu. Artinya dia yang keluar sama tonji yang masuk. Tonji yang masuk. Oh iya, mengerti tapi, Mak. Iya, tapi tidak langsung dikatakan oleh orang. Secara halus. Iya, itulah disampaikan secara halus. fungsi-fungsi semiotika bisa membongkar itu. Oh, begitu Jadi kalau misalkan ini tanda-tanda yang sering muncul ini biasanya kan ada itu tanda-tanda yang biasa muncul dalam sastra lisan Makassar. Seperti apa itu tanda-tanda? Itu tadi itu. Tanda-tandanya seperti itu. Maksudnya ciri-cirinya. Ya, ada. Pokoknya penyampaiannya secara halus. Beberapa hampir bukan beberapa sih, semua karya sastra yang ada di Makassar itu juga menggunakan simbol tanda itu. Misalnya untuk menggambarkan kebahagiaan, orang tua kita jarang menulis ranu. Tapi lebih mewakilkan pada tekne. Lompo konai anak nanu balas akan tekne. Iya. Sedangkan kalau kita terjemahkan tekne itu adalah manis. Manis. Secara transliterasinya bahwa besarlah engkau nak lalu balaslah aku dengan yang manis. Iya. Tapi bukan itu tujuannya sebenarnya. Tujuan dari bukan penulis karena ini sastra lisan. Tujuan dari yang mencipta teks itu adalah cepatlah besar engkau kelak lalu memberikan saya kebahagiaan, membalas apa yang saya lakukan ini terhadapmu, balas dengan kebahagiaan. Iya. Tapi tidak langsung mengatakan tidak langsung mengatakan nanu balas ranu atau apa. Tapi sama halnya kalau kita masuk rumah. Iya. Kalau masuk rumah bagaimana tesnya? Kita masuk rumah ada beberapa perangkat di situ ya. Yang memiliki apa yang sering beberapa kita lihat onde-onde. Ada artinya. Kalau di Makassar itu kan disebut umba-umba. Oh iya, umba-umba. Mengapa disebut umba-umba? Karena kalau dimasak talangi dulu, tenggelam gitu tuh. Apa artinya kayak itu umba-umba? Itu ini nih, sementara ini mau dijelaskan ini. Oh, gue kira ada anunya sih. Ada. Jadi kan kalau pertama kali dibikin umba-umba itu kan dimasukkan talangi. ke kelapa merah lalu dimasukkan ke panci, itu kan talangi dulu. Tapi setelah umba-umba itu masak dia akan mumbah. Dia akan muncul. Oh, itu dibilang mumbah. Iya. Mengapa dikatakan umba-umba? Dia muncul. Oh, iya. Makna yang ingin dipetik dari mengapa hadir umba-umba dalam apa saja hajatan itu. Semoga mumbai dan lekna. Oh iya. Naik dalena. Pokoknya dibilang itu dalle itu harus naik terus. Kamanjo. Lalu setelah apa di dalam umba-umba itu kan manis. Gula merah. Manis maknanya. Kan kebahagiaan. Kehidupan kita biar manis-manis terus. Diasosiasikan dengan kebahagiaan. Yes. Lalu apa yang tergulung-gulung di mana gitu umba-umba ya? Tak boleh kelapa. Jadi digulung-gulung dengan kelapa kan? Iya, makanya kan kalau gulung-gulung apa kan Ninjo? Tidak, kan bukan umba-umba kalau tidak ada kelapanya di luar.
kelapa dalam sastra Makassar itu diasosiasikan dengan kesejahteraan. Juga pernah Dinikmati oleh banyak orang. ya bisa juga dengan kebahagiaan tapi lebih dekat tekne daripada jannah. Jadi ada dua unsur di situ, tekne dan jannah. Nah, itu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya dalam hidup, karena meskipun kita kaya, bahagia, tapi meskipun kita bahagia tapi butuh juga sejahtera gitu ya. Untuk mendukung begini kan, kayaknya tidak bisa orang bahagia kalau tidak sejahtera. Ibu Dende. Jadi doa itu muncul tanda-tanda yang dibongkar oleh semiotika di situ. Begitu. Berarti bagaimana ini kalau misalkan toh simbol-simbol dari sastra lisan Makassar ini yang mencerminkan dengan budaya lokal? Ya. Kalau kita kaitkan itu kan tadi tradisi. Iya, yang tadi saya tradisi. sampaikan ya, yang masuk rumah. Apa lagi? Beli. Tapi jarang sih kalau beli kendaraan. Di Makassar itu kalau kita kan ada istilah mana umba-umba. Iya, jarang sih kalau saya sih di kampungku jarang, di Takalar itu jarang kita pakai umba-umba kalau beli kendaraan. Pisang di kucini. Iya, unti tekne. Tapi bukan pisang sembarang juga. Pisang bagaimana itu? Bukan unti manu-manu, bukan unti bainang, bukan apa, bukan unti bulerang, tapi unti tekne. Pisang raja. Pisang raja. Hanya supaya. Pisang itu yang apa maknanya namanya juga tekne. Apa tadi tekne? Tekne manis. Apa selain manis kalau dalam sastra? Kebahagiaan. Ya itu semua kita pakai berbahagia. Mengapa tidak umba-umba? Karena jangan sampai beli kendaraan bekas tau. Baru di Bombay mau begarin aja kendaraan misalnya. Tapi maksud saya tidak jarang sih melihat orang beli kendaraan dengan umba-umba. Nah, tapi tidak ada tuh biasa kulihat itu pakai tong onde-onde karena biasa dicari mana onde-onde nah. Saya juga itu kan alhamdulillah ada motor kemarin itu saya dicari mana. Insya Allah Allah masih menganggap bahwa saya masih butuh motor untuk saat ini dengan mobilisasi supaya terhindar dari kemacetan. Itu sudah ya. Nah, kembali ke sastra, bahwa orang Makassar ini dalam mencipta teks itu sangat luar biasa. Bukan pada dasarnya bercermin pada sastra Eropa, sastra Barat, yang juga menyembunyikan makna. Tapi pada dasarnya, saya sampai detik ini sih masih heran juga. Kenapa heran? Mengapa bisa ya orang dulu tidak menyekolahi tentang sastra begitu ya? Iya ya. Dulu nggak ada sekolah-sekolah sastra. Tidak ada ilmu-ilmu sastra yang dinamakan semiotika, semantik. Iya sekarang itu ada semiotika, penjomain nggak mengerti ke saya. Tapi penerapannya ada di situ. Iya, sehingga langsung dia prakteknya kan Ujeng. Sehingga aliran-aliran sastra ini, ilmu sastra ini berfungsi. Coba kalau tidak begitu tidak berfungsi. Makanya pernah di suatu kesempatan saya bahas di tempat ini juga tentang banalitas dalam karya sastra. Bahwa mohon maaf saja ya kalau ada yang mendengar sebagai pencipta kelong ya, pencipta lagu, bahwa sekarang ini tidak ada yang menyembunyikan maknanya. Langsung Pak Risi nanya waku misalnya, langsung menggambarkan bahwa saya sedang sakit hati. Sakit hati padahal sembunyikan gitu sakit padahal hatinya. Dulu ada dibilang supaya kayak enak tungi. Iya. Apa sih yang kan bilang? Sastra begitu ya. Kayak intinya kayak dibilang peribahasa ya lah. kan ada pernah dengar itu dulu waktu kita sekolah-sekolah, hatiku teriris-iris, tersayat-sayat. Dulu ada kata begini, habis manis sepah dibuang. Kalau di Bugis itu naire bilaao. Kalau di Makassar di Makassar itu naik basaule. Apa artinya Jo? Ada itu kalau membelah bambu. Lalu ada itu yang tajam-tajamnya di pinggir bambu, saulena. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Pokoknya bambu yang tajam itu loh. Yang sama tajamnya dengan tajamnya dengan silet itu. Dia setajam silet ini. Iya. Pak Risi. Mengapa untuk menggambarkan luka itu menggunakan menggunakan simbol saule atau bilaao atau ya itu yang di bambu itu. Jadi betapa menyembunyikan kesakit hatiannya itu lewat perwakilan benda saule itu. Tidak langsung mengatakan Pak Resi nanya aku Andi. Tidak langsung mengatakan itu, tapi mengatakan naik bagi saule hatinku. Artinya dia hatiku teriris oleh sembilu. Kalau bahasa Indonesianya sembilu. Sembilu menyayatkan. Iya.
Aku ingat nih. Kalau bahasa Indonesia itu sembilu, ya. Sembilu ya. Sembilu, 10, 11. Cemilan, 10, 11. Ya. Mengapa tidak langsung mengatakan? Kenapa tidak langsung dengan kalimatnya gitu loh, misalkan tajam sekali ini sakit sekali nih lu hatiku, Iya, kayak gitu loh. Tapi ini pakai kayak dibilang majas gitu, lagi-lagi majas. Iya. Majas sih Pak. Tidak tonji. Misalnya kalau dalam ya majas pun banyak ya, ada personifikasi. Metafora. Ya itu. Personifikasi. Metafor yang sekarang ini dalam karya, mohon maaf saya hanya memandang karya sastra karya sastra di Makassar ya. Metafor itu tidak berfungsi lagi sekarang di lagu-lagu Makassar, meskipun indah dan enak didengar, bahkan FYP viral, tapi kan banyak kelong yang tidak lagi mempertimbangkan unsur-unsur metafor dalam. Tapi itu Tommy tahu yang yang banyak yang suka anak-anak. Tapi ini kan warning sebenarnya, sekarang. ancaman sebenarnya ini untuk keberlangsungan sifat sastra Makassar itu loh. Jadi bagaimana caranya ini kan Ujang, biar itu dibilang anak-anak remaja sekarang, jangan bilang le anak remaja, tapi anak-anak bukan yang remaja, yang dewasa itu, supaya dia bisa tertarik dengan menggunakan pakai sastra lisan seperti itu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau pemuda atau penikmat lagu-lagu Makassar di Makassar ini atau di Sulawesi Selatan itu patut diacungi jempol, karena mereka sangat suka lagu-lagu itu. Iya. Lagu-lagu daerah. Contoh Ridwan Sau kalau pentas kalau manggung konser di Bone atau di Palopo kan banyak penontonnya. Jangki bukan di Palopo Bone saja, di Makassar pun di acara kawinan orang joget-joget termasuk. Maksud saya adalah bukan hanya orang Makassar yang suka lagu Makassar. Nena la 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 la. Ayo tuh ada maknanya. Ada. Rutung me bulu buaya. Sosara bakarai. Jadi artinya apa yang ingin disampaikan di situ, tapi jangan misalnya sampaikan di sini. Usah. Karena maknanya kayak gimana vulgar vulgar. Nah, kita kembali bahwa karena anak-anak ini, teman-teman atau pemuda-pemudi di Kota Makassar ini sebenarnya suka tahu lagu-lagu Makassar. Iya, hanya ini PR besar bagi seniman dan musisi. Karena ini kekurangan, mohon maaf saya harus mengatakan ini. Iya. Kita kekurangan pencipta kelong, kekurangan pencipta lagu-lagu yang hits itu. Kalau yang baru tadi kita putar sebelum selfie ya tadi ya. Iya, PPKM. PPKM itu kan ada almarhum Iwan Tompo. Iya. Beliau adalah pencipta dan penyanyi. Nah, lalu ada almarhum Ancila Ricci. Nah, sekarang yang tersisa memang banyak penyanyi, tapi yang tersisa pencipta dan penyanyi itu hanya ada beberapa. Iya. Ya alhamdulillah baru pendatang baru ini di 3 tahun terakhir ini mewarnai musik Makassar, Enal Gasing, yang Ashari Sitaba juga, yang sering dinyanyikan oleh Ashari Sitaba. Nah, melalui ini juga kalau misalnya mudah-mudahan Serbat Tangkun Ashari Sitaba mendengarkan ini atau menonton ini, lagi viral gitu tahu. Tidak, maksud saya begini, ayo Ashari Sitaba menjadi juga pencipta lagu sesekali tuh. Saya kira pencipta lagu itu Ashari Sitaba. Ada tonji cuman lebih intens ki Enal Gasing. Enal Gasing yang ciptakan, Ashari Sitaba yang nyanyikan. Iya. Tapi bagus tahu kelon nenjo. Bagus ya FYP, tapi pada dasarnya bahwa mari kita berkiblat tidak mengatakan harus ada warna baru, tapi namanya inovasi kan menambah tapi tidak meninggalkan toh. Iya. Yang lama potret-potret yang dulu. Ada juga kalau Lukman Rola kan orang pencipta lama gitu. Kayak misalnya Lukman Rola dalam karyanya Bise yang Tamat Tamparang. Bise yang Tamat Tamparang. Mengapa dalam kemeranaan seorang anak yang ditinggalkan oleh ibu tergambar pada seperti perahu yang tak berombak atau tak berlautan. Jadi berarti ada makna. Berarti perahu itu sudah tidak berguna lagi. Apa migunanan juga? Tidak ada. Perahu kan harus paling tidak digunakan. Iya, paling tidak ditambatkan di dermaga. Tapi kulemparin.
Paling tidak perahu itu ditambatkan di dermaga, tapi dia di bawah air. Ada tamparannya. Apa yang jadi tamparan? Di laut Jojo. Oh dende. Tidak, masalahnya begini, kalau saya itu kalau dibilang bahasa Makassar, Ya, I see. little. Yes, of course. Yes. Nah, Dia macam jadi bahasa itu Makassar, jadi, dende. jadi itu kita bisa lihat kekuatan teks-teks atau syair-syair Kelong Makassar. Mengapa tidak langsung mengatakan Pak Resinanya waku neni bokoi itu toaku tena mau matung-matung kok jari tahu. Mengapa tidak mengatakan itu? Kenapa bisa? Mengapa menyembunyikan lewat bisian tamat-tamparang itu? Apa beda sebabnya? Kalau bisian tamat-tamparang kan banyak bisa Artikan. diinterpretasi maknanya kan? Misalnya kesepian, ya, atau ya itu tadi tidak berguna lagi, atau apa ya, tidak bermanfaat. Tapi harus didengar seluruhan lagunya Ya. biar kita tahu, kita dapat. Oh ini artinya ini. Nah seperti itulah bahasa Makassar saat mengikuti konteks. Konteks di. Mengikuti konteksnya. Misalnya kalau dalam lontara kan kita tulis bala, itu kan bisa bermakna dua, bahaya dengan rumah. Tapi bahaya harus dengan rumah. mengikuti konteks. Nah, Iya, jadi itu Kanojeng sebenarnya itu hubungan antara bahasa dan konteks sosial dalam sastra lisan Makassar itu seperti apa itu hubungannya? iya sangat erat. Sangat Ya, erat. contohnya tadi kan itu ya. Seberapa besar eratnya? Antara Antara taarufan. antara penyiar dengan mic-nya. Saya kira antara narasumber. Nah, oke Kanojeng, kita terima telepon dulu. Kayaknya ada pendengar tak. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obrolan komunitas dengan siapa di mana Tabe? Saya Marsuki Yusuf. Halo Pak Marsuki. Pak Marsuki, kita dengar tadi pembahasannya kita sama narasumber tak ada Kanojeng tahu tentang semiotika dalam sastra lisan Makassar. Simak sekali. Dari tadi kita simak. Sekarang pertanyaan saya, adakah kamus-kamus mengenai tadi itu semua supaya bisa kita pelajari? Itu yang satu. Iya. Kamusnya tadi itu sastra. Nah, yang kedua, sekarang ini ada ungkapan-ungkapan mungkin juga tidak bagus, misalnya pacilurang. Nah itu kan kadang-kadang beda itu, apakah dia bisa masuk dalam perbendaharaan sastra kita. Karena tadi kan kalau kita bicara kehidupan ada kekecewaan, kegirangan, tetapi dunia sekarang sosial media ini juga penuh dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa memperkaya tadi kata kita. Ini maaf Pak, saya hanya bertanya-tanya. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya toh Pak Marsuki yang ada di mana? Mana ya? Telkomas. Gue hafal kisah pendengar ke alamatnya. Iya, tahu. Iya. Jadi Pertama adalah ada tidak kamus. Ya, kalau kamus bahasa kamusnya Kanojeng. Kalau kamus bahasa Makassar Hubungi ada Miki Kanojeng. Pak, dan baru-baru juga ini kan diluncurkan ada. kamus Makassar Indonesia Inggris dan itu bentuknya digital Pak, jadi bisa diunduh dan ini Play Store. diprakarsai oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Dr. Ganjar Harimansyah Mhum yang sekarang sudah pindah ke pusat menjadi Di download kepala di pusat. mana itu Kak? Bisa sepertinya ada di Play Store. ya. Apa nama aplikasinya? Ya kamus digital, Kamus digital. Bahasa Makassar ya, atau ya kamus Makassar digital atau juga ada Wikimedia. Kita bisa wiki bahasa Sulsel, bahasa Sulsel wiki maaf, bahasa Sulsel wiki bisa juga kita masuk ke Google itu. Anu kapan Kanojeng? Nah ini mungkin perkiraannya ini Pak Marsuki itu kamus yang buku tebal kah? Itu tebal juga kan sekarang era Yang- digital. Bukan yang dia enggak maksud itu yang digital, dia maksudnya itu yang fisiknya Ya biasanya itu waktu kita masih sekolah itu Kanojeng. Ada juga itu. Oh, ada Ya, kah? ada. Coba kita jalan-jalan ke Balai Bahasa untuk tanya-tanya. Oh Balai Bahasa di Berikutnya adalah saya Pacelura. tertarik sebelum itu ya Pacelura dan yang lain. Dulu kami di Himpunan Pelestari Bahasa Daerah di HPBD Sulsel bersama teman-teman. Karena di HPBD itu beragam profesi ada di dalam. Ada guru, ada dosen, ada penyiar, ada penyair, ada banyak Pokoknya macam-macam banyak, yang mencintai bahasa daerah. Nah, pernah kita ingin membuat kamus apa lagi namanya? Ensiklopedia. Kamus apa itu? Ensiklopedia. Istilah Makassar. Misalnya kayak itu Pacelura, kita definisikan apa
apa tadi Bisenta Matampara, Joja Maknake. Joja Maknake. Itu namun kita pending dulu itu. Kita sekarang lagi ingin sementara menyusun dan sudah ada daminya. Ini ensiklopedi makanan dan minuman khas Sulawesi Selatan. Jadi tertunda, itu proyek kami bersama Balai Bahasa Sulawesi Selatan, Pak. Mudah-mudahan setelah, jadi nanti akan terang tentang yang mana dibilang Palu Kaci, yang mana dibilang Palu Mara. Sekarang ini kan perbedaannya? Ya, kan namanya juga Palu Mara kering. Tidak ada kuahnya. Sekarang ini sebenarnya tidak mengerti. Yang penting masakan ikan berwarna kuning, Palu Mara aja namanya di sini. Palu-paluan. Iya, padahal bukan beda. Ada Palu Kaci. Kalau Palu Kaci itu yang kecut kah? Asam kita, iya, namanya juga kaci. Kayak keringat Palu Mara. Sorry ya. Sebelum saya bisa diserang, dibuktikan. Sebelum saya diserang toh menyerang duluan enggak? Malah namin terus. Jadi itu maknanya itu. Memang belum ada untuk lebih spesifik ke situ Pak Marsuki ya, tentang istilah. Tapi ini kan Pak Marsuki kan mungkin ya lahir di tahun 60-an sehingga tumbuh di tahun 70-80-an. Jadi anak muda di situ. Iya. Yang Kirdal lekang, paceluranga, istilah ini, istilah di deker itu loh yang belum ada gawe ini. Karena sebenarnya kita adalah pemroduksi bahasa yang baik. Dengan nongkrong itu. Iya tadi. Ada dulu kan, sapeda di itu dia. Begitu. Bonceng mak. Aja. Itu. Ada tuh itu yang kayak bagaimana kalau menurut Tanja? Ada juga kelong karena gini. Tapi vulgar sekali mentong. Itu kan viral istilah, belum dulu ada kata viral ya. Tapi sudah heboh dibincangkan oleh beberapa seniman dan musisi di Sulawesi Selatan. Ya itu tadi ada yang bilang vulgar, ada yang bilang tidak jitawa, ada yang bilang ini, tapi ada tuh yang pro, ada yang kontra di. Ada, begitulah namanya berkarya. Tapi sebenarnya kalau menurut tak ya kan Ojeng apa anunya itu, apa memang vulgar ki atau memang tidak ji? Kalau yang kayak gitu. Saya harus mengatakan, sebenarnya saya memberi contoh, tapi takutnya pendengar ini menerimanya juga vulgar. Iya. Jadi kayak Japo Pali Kang. Nah, itu dia. Artinya sebenarnya kalau kata itu karena diikuti oleh S itu dikatakan vulgar. SU misalnya Japo Pali Kang, SU Sunata. Tapi pada dasarnya Japo Pali Kang itu dimaknakan adalah sudah tidak mudah. Penantian yang begitu panjang. Penantian yang begitu lama. Oh iya, ngerti mak. Sampai dibilang terlalu lama yang menunggu. Jadi makna kiasan ceritanya Job. Japo Pali Kang. Artinya jadi lolbah. Iya. Lolobangko. Maaf saja ya. Iya. Nah. Tapi itu Ya itu ya. Nana mau saja. Iya, nana. Jangan sampai berdarah, biar bernanas saja. Kamu ngapa nana? Jadi terima apa yang telepon Rong. Halo. Jo. Lama dulu ditahu ketok. Lama dulu di ketok. Tapi sudah habis. Belum pi. Panden deh. Biar mi kan Ojeng, karena kita sudah dibatasi oleh waktu. Nah, sebagai closing statementnya nih, apa yang kita mau sampaikan? Malah. Satu penelpon dulu kan Ojeng. Boleh. Halo. Obrolan komunitas. Saya sambung kembali. Siapa punya otoritas untuk menerima hal-hal yang baru itu, karena tentunya ini kan sebuah tanggung jawab. Itu pertanyaan saya, karena dalam Kosa Bahasa Indonesia itu diatur dengan suatu keputusan kementerian dalam bahasa Indonesia. Ini pertanyaan. Kemudian bapak saya ini lahir tahun 50 Pak, sudah melalui beberapa masa. Betul. Dulu itu ada suara-suara dalam status sosial yang rendah. Dibilang atas Taisegong itu kan dorong itu sebenarnya. Hal seperti ini tentu kalau kita ajarkan kepada anak kita bahwa jangan diulang bahasa seperti itu. Tapi ini semua mengingati suatu keniscayaan akan muncul bahasa-bahasa yang dapat diterima dan ditolak.
Iya. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perjelas warahmatullahi Ki, Pak Marzuki wabarakatuh. tahu bukan tahun 60 Bukan tahun 50-an. Berarti salah tebak sedikit. Tapi suaranya memang bagikan tahun Khas, 60-an berat, ya. tahu. Masih Berat. suara agak muda-muda gitu loh. Saya khawatir ini Pak Marzuki ini seniman juga ini. Jangki Musisi. bilang Emang suara-suara maksudnya begini, seniman. selalu menyanyi di acara Makelon Oh, dan Pak, sini. itu kan tidak salah tebak saya. Hanya usia tadi yang salah tebak. Sedikit ya. Iya. Nah, Jadi otoritas bagaimana itu tahu? dipegang oleh Balai Bahasa, Pak. Nah, Balai Bahasa kan di bawah Badan Bahasa. Badan Bahasa kan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, yang sekarang sisa Kementerian Pendidikan saja saya lihat itu ya, tidak ada wilayah kebudayaan. Kebudayaan berdiri sendiri juga kayaknya menjadi kementerian, walau alam. Nantilah kita lihat. Jadi otoritas itu pemerintah juga, Pak. Bahkan jangankan untuk masuk kata istilah Makassar masuk ke kamus bahasa Makassar, masuk ke dalam kamus Makassar. Bahasa Makassar pun masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa KBBI. Oh, Ada kayak misalnya Barongko. Barongko itu kan sudah didaftar, tercatat di sudah masuk di bahasa Indonesia itu. sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi kalau orang bicara Barongko itu tidak bisa bicara macam-macam, misalnya Barongki karena Barongki. ko itu tidak sopan. Tidak sopan, jadi pakai berarti ki. Anda yang mengatakan itu merusak sebenarnya. Karena barongko kok pakai Iya. ki. Tetap saja katakan Barongko. Iya. Ini kalau tidak Jangan percaya. pleset-pleset kan ki bilang barongki padahal sebenarnya barongko. Tidak benar tuh Ki, kalau begitu. Coba saya cek ya. Barongki. Itu Barongki. Panganan kukus khas Bugis dan Makassar. Dibuat dari pisang yang sudah dihancurkan, dicampur dengan tepung, telur dan gula pasir. Ada. Ada. No. Iya toh di KBBI di. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya toh. Apalagi misalnya Tidak ada barongki, ketik miksi barongki tidak didapat ki. Iya. Jadi jangan plesetkan gitu barongko menjadi barongki. Iya. Jadi gunakan kalau memang bahasa Makassarnya barongko pakai barongko. Saya pakai yang gimana. Iya, jadi otoritas lanjut. itu dipegang oleh Balai Bahasa, Pak. Iya, karena itu dia Balai Bahasa yang punya, karena dari kementerian juga itu. Balai Iya, Bahasa iya. kan dari kementerian. Tapi perpanjangannya di provinsi. Sulawesi Selatan begitu. Kayak dinas kesehatan Iya. di bawah naungan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Iya, sama dengan Sama dengan Balai ini yang Bahasa balai- ini di bawah naungan Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan di Kamanja. Oke, Kak Nojeng, closing statement tajuk dulu karena masalahnya sudah dibatasi oleh waktu ya. What's Bukan the berarti mean kita about- harus tuntaskan sampai sini dulu. What's the mean about Ih, closing balik. statement? Dia mikirnya. Apa nih? Mau penut Momi selesai. Sebelum kita tutup ini kebersamaan ini di acaranya obrolan komunitas Injo Kata Kanojeng. penutup ya. Ada itu yang kita mau sampaikan terkait dengan topik tak semiotika dalam sastra lisan Makassar. Ya, yang Apa pertama adalah kepada pencipta kelong, ngapa Mi? entah itu Makassar atau Bugis atau yang lain, atau Iya. khususnya lah kelong karena kelong itu hanya ada di Makassar. Kalau di Bugis kan elong ya, Elong, iya, elong. oleh Elong Cogi. pencipta kelong-kelong, mari Ki untuk juga mengikuti. Paling tidak ada beberapa kata Iya, sedikit ya, mulai. dalam karyata itu Ya, menggunakan makna kiasan lah. Iya, menggunakan majas atau Majas, iya. menggunakan metafor atau yang lain lah untuk menjaga karismatik. Iya, jangan kita lalu langsung terbuka begitu. Iya. Pak Rizky. Iya betul, jangan juga karyata jangan terlalu terbuka. Iya. Kalau terlalu buka tong itu, dende. Makanya ada beberapa lagu Makassar yang legend. Iya toh. Angin misalnya Angin Mamiri Angin Kupasang. Mamiri, iya. Kenapa dia bisa berpesan kepada angin gitu? Iya, Kenapa tidak berpesan pada orang? Hah? Kenapa harus dia berpesan kepada angin? Tidak Tommy juga. Nah, itu. Makanya abadi lagu itu. Iya toh cocok itu. Karena saking anunya itu ada makna kiasannya atau Iya. majas metafora akhirnya abadi ki. Iya. Makanya kalau mau bikin apa-apa cari ki yang Ya, P7 tontongan, mengapa harus jendela yang dia tuju? Iya, nah, ini. Mengapa bukan pintu? Nah, ada di pintu. Iya toh. Karena biasanya orang tidur di dekat jendela. Iya. Tidak pernah orang tidur itu di dekat pintu dulu, orang kampung. Karena kalau dekat pintu kalau kita apapun yang dekat pintu tuh terhambat Pamali ki. kata pamali beng Iya, dia. terhambat ki jodoh. Iya, jadi Kalau dekat jendela ini ada angin supoi-supoi. mengapa harus tontongan? Karena disitulah tidur si doi. Si do. Kalau dia tidur bangunkan, kalau dia duduk hentakkan.
Luar biasa memang. Iya, iya. Hentakkan kaki Anda. Teh. Oke. Ya udah kalau begitu Kak Nojeng ya. Ya. Kita harus tuntaskan sampai sini Kak Nojeng. Ya. Mungkin lama-lama tapi nanti janjinya Kak Nojeng katanya nanti kita bahas yang apa sih yang lagi tuh yang kita mau bahas nanti Kak Nojeng. Bilang jangan midul bahas di sini. Nanti Pi, waktu lain Pi. Jika lupa Anjo. Apa tadi? Anjo ada tadi dibahas. Ku lupa tuh ini catat Kak. Intinya nanti insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi pembahasan karena dengan terima kasih sekali Tabe mewakili Himpunan HPBD. Pelestari Bahasa Daerah Iya. mengucapkan terima kasih kepada RRI yang alhamdulillah memberikan wadah bagi kami gunanya untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah Iya lewat betul macam tahu. apa saja. Iya. Jangan malu-malu gunakan bahasa daerah tak. Iya. Ada di Makassar gunakan bahasa daerah tak. Ada di luar Makassar gunakan bahasa daerah tak. Karena siapapun bukan siapapun. Kalau bukan kita siapa lagi? Selamat datang di Kabupaten Maros. Selamat datang di Kabupaten Maros. Apa kalau bahasa Makassar nah? Selamat datang. Selamat kiri ke Batu Anta, selamat jalan, selamat kiri Lampanta. Selamat Kecuali kata terima kasih tidak ada karena orang Thank you. Makassar tidak mengenal kata terima kasih, tidak mau Apa sih, mengutang. Misalnya kita dikasih gula nah balas gitu pasti Iya, insya kan, Allah. jadi- Iya, kita kasih senyum nah balas senyum. Iya, Kita datang ke rumahnya. kasih kipas sol. Iya, kita kasih nasi. Tap, Kamu aja. kan kita datang kasih uang. kasih Tidak kita harus nasi. balas juga datang di pengantinnya. Iya, itu makanya tidak ada kata terima kasih. Oh begitu, thank you. Ah. Oke kalau begitu kan Jeng, semoga makin sukses selalu, HPBD Amin. makin jaya, jaya, jaya. Gunakan bahasa daerah tak, dimanapun kita berada. Iya. Jangan lupa pelestarikan budaya tak di Sobat Budaya. Oke, Iya. Kak Nojeng. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.